Hai, shalom adik-adik. Wah, kita berjumpa kembali ya dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu memanggil kita ada tujuannya loh. Agar kita, salah satunya, agar kita mau melayani Tuhan. Meskipun kalian masih kecil-kecil, namun di mata Tuhan, kalian ini semua sangatlah berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus sangat cinta sama kalian semua. Jadi ketika Tuhan Yesus itu berkata, kamu jangan nakal, kamu jangan berbohong. Jadi kita harus mendengarkannya dan menurutinya, adik-adik. Terus bagaimana caranya untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Yaitu lewat orang tua kita. Karena orang tua kita ini adalah wakil Tuhan, adik-adik, untuk menjaga kita, ya. Jadi ketika orang tua kita ini berkata, kamu jangan nakal, kamu jangan berbohong, apa yang kita lakukan? Yaitu mendengarkan, menurutinya, dan satu lagi adik-adik, dan melakukannya, adik-adik, ya. Jangan sampai kita ngomong, ya saya tidak nakal, tapi besoknya nakal. Ya sama saja ya adik-adik, ya. Yuk kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan, ya. Yaitu dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh,
Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama dengan Kak Ellen. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk kami dapat beribadah melayani Engkau Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami yang melayani ibadah sekolah minggu ini. Kami akan memulai menaikkan pujian kami, kiranya apa yang akan kami persembahkan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Ya, mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan kita, adik-adik, bukan karena keputusan teman-teman kita, ya. Yuk, kita lanjutkan pujian kita dengan pujian mengikut Tuhan Yesus adalah keputusanku. Hai semuanya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Bagaimana dengan kalian? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
Nah, adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan ya. Namun sebelumnya, mari kita pujikan kami anak-anak terang. Sebab kita diciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu agar kita dapat menjadi anak-anak terang yang dapat menerangi dunia ini dari kegelapan adik-adik. Yuk kita memuji nama Tuhan. Jiwa tunaikan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya Tuhan harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi memberi diri. Sekali lagi kami anak-anak terang. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa, menaikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya Tuhan harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya Tuhan harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sekarang tiba bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Adik Irin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami dalam puji-pujian dan saat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar anak-anak semuanya?
Tante yakin anak-anak masih tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu dimanapun anak-anak berada. Ya, pada minggu ketiga bulan September ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mika. Ya, tetapi karena terbatasnya waktu kita tidak akan membahas satu persatu. Kita hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja. Selebihnya kalian bisa membaca di rumah kalian masing-masing kitab Mika pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Kitab Mika ini adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Mika. Nabi Mika ini adalah seorang nabi Perjanjian Lama yang berasal dari tanah Moreshet. Dan dia hidup pada zaman pemerintahan 3 raja, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Suatu kali Tuhan berfirman kepada Nabi Mika, firman untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, ada 2 hal penting yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Mika. Yang pertama, ya, Tuhan memperingatkan para pemimpin bangsa Israel pada waktu itu karena mereka itu bertindak sewenang-wenang. Mereka bertindak semena-mena terhadap orang-orang yang lebih lemah, terhadap umat Tuhan yang lebih lemah, yaitu orang yang miskin, ya, orang yang tak berdaya. Ya, Tuhan memperingatkan melalui Nabi Mika supaya pemimpin bangsa Israel pada waktu itu bertobat dari perbuatan mereka. Anak-anak bisa baca sendiri di dalam kitab Mika pasal yang kedua nanti, ya. Kalau pemimpin bangsa Israel pada zaman Nabi Mika itu mereka seenaknya sendiri. Seenaknya bagaimana? Mereka merampas rumah-rumah, ladang, tanah dari rakyat mereka, ya, yang adalah orang-orang yang lebih lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang miskin, ya. Dan perbuatan pemimpin-pemimpin bangsa Israel itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan membenci perbuatan semacam itu, ya. Orang kuat, orang yang lebih kuat, ya, berbuat sewenang-wenang, semena-mena terhadap orang yang lebih lemah. Bahkan di dalam Mika pasal yang ketiga, Tuhan mengingatkan para pemimpin bangsa Israel kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka itu, akan ada hukuman yang menanti mereka. Ya, jadi di poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari kitab Mika ini adalah Tuhan berfirman melalui Nabi Mika kepada pemimpin bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka bertobat dari perbuatan mereka yang menindas orang lemah, orang miskin, orang yang tidak berdaya, ya, atau hukuman akan menanti mereka, ya. Dan poin yang kedua adalah Tuhan menjanjikan suatu pengharapan, ya, untuk bangsa Israel, untuk umatnya pada saat itu, ya, yang mengalami kondisi yang tidak enak, yang ditindas oleh pemimpin mereka, ya, yang berbuat sewenang-wenang terhadap mereka, yang merampas tanah, ladang milik mereka. Tuhan menjanjikan suatu pengharapan, ya. Pengharapan apa itu? Mari kita sama-sama baca di dalam Mika 5 ayat yang kedua. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di dalam Mika 5 ayat yang kedua ini Tuhan menjanjikan sebuah pengharapan untuk umatnya, ya, pada zaman Nabi Mika yang ditindas oleh pemimpin mereka, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin, ya. Siapa yang dimaksud pemimpin di sini, ya? Ayat ini adalah nubuatan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang lahir di sebuah kandang di kota Bethlehem. Jadi yang dimaksud pemimpin di sini yang akan bangkit untuk memerintah Israel yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Dia akan datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umatnya. Ya, bukan cuma untuk umat Israel saja, tapi juru selamat seluruh dunia yang akan membebaskan kita dari dosa. Ya. Jadi di dalam kitab Mika ini kita melihat, ya, meskipun umat Tuhan pada saat itu, anak-anak Tuhan mengalami penindasan, kesusahan, ketidakadilan, Tuhan menjanjikan suatu
pengharapan, ya, memberikan pengharapan, yaitu keselamatan akan datangnya juru selamat. Lalu hal apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita sekarang dari kitab Mika ini? Yang pertama adalah kita jangan menindas orang yang lebih lemah dari kita. Kita jangan berbuat sewenang-wenang, semena-mena, seenaknya sendiri terhadap orang yang lebih lemah dari kita. Ya, mungkin kalian bertanya, siapa orang yang lebih lemah? Mungkin itu bisa juga teman-teman kalian yang kurang beruntung dibanding kalian, yang mungkin kurang mampu, kurang pandai dibanding kalian anak-anak, ya. Seringkali mungkin kita bersikap seenaknya, kita menindas, kita mengejek, bahkan kita membuli teman-teman kita yang kurang beruntung, kurang pandai, kurang mampu dibanding kita, ya. Perbuatan semacam itu Tuhan tidak suka, ya. Orang-orang lemah yang lebih lemah dari kita juga bisa berarti mungkin orang yang lebih muda dari kita. Kalau kalian di sini sebagai kakak, ya, orang yang lebih muda dari kalian adalah adik-adik kalian, ya. Kalian jangan berbuat sewenang-wenang, semena-mena karena kalian itu lebih tua, kalian itu sebagai kakak, lalu kalian menindas adik kalian, ya. Hal itu adalah suatu perbuatan yang Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan benci, seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa Israel pada zaman Nabi Mika. Ya, mari kita baca sama-sama di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu berlaku adil terhadap sesama kita. Maksudnya adalah kita tidak berbuat seenaknya sendiri. Lalu Tuhan juga mau supaya kita mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan ini di dalam Alkitab terjemahan lain, ya, juga bisa diartikan kita bermurah hati atau menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dan yang terakhir yang Tuhan mau dari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersikap rendah hati di hadapan Allah. Kita tidak menyombongkan diri, ya. Lalu hal yang kedua yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setelah kita belajar dari kitab Mika ini adalah apapun keadaan kita anak-anak, ya. Mungkin sekarang kita semua anak-anak, ya, juga guru-guru sekolah minggu, kita semua di seluruh dunia kita menghadapi pandemi karena adanya virus corona, ya. Kita mungkin jadi bingung, takut, khawatir, putus asa, ya. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita tidak berputus asa karena kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan kita ini bukan pada manusia, ya, tetapi pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan, ya. Dia adalah sumber pengharapan kita dan dia tidak akan mengecewakan kita, ya. Mari kita sama-sama baca di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi ini adalah janji firman Allah yang Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jadi mari kita semua anak-anak kita berfirman, kita beriman kepada janji firman Allah ini, ya. Untuk kita berharap hanya kepada Tuhan. Di tengah apapun kondisi keadaan anak-anak yang tidak mengenakan saat ini, mungkin anak-anak ada yang stres, ada yang bingung, khawatir, ya, tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, sekolah pun di rumah. Kita mempunyai satu pengharapan, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan renungan singkat dari kitab Mika, sekarang Tante akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya terbagi dua, yaitu untuk kelas kecil dan untuk kelas besar. Yang dimaksud dengan kelas kecil di sini adalah kalian semua yang berusia prasekolah atau yang belum bersekolah sampai kelas 3 SD. Untuk kelas kecil, tugasnya adalah menghafalkan ayat dari Mika 6 ayat 8 yang berbunyi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik,
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya, kalian hafalkan, lalu kalian buat gaya sesuai kreasi kalian sendiri. Ya, lalu kalian buat dalam bentuk video, dan video itu bisa dikirimkan seperti biasa ke WA Tante Mission atau ke guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Jadi kalian menghafalkan ayat dari Mika 6 ayat 8, lalu kalian buat gaya ya, kreasi kalian sendiri dari ayat ini, dan kalian buat videonya dan dikumpulkan ke Tante Mission. Sedangkan untuk yang kelas besar, yaitu usia anak-anak yang berusia mulai kelas 4 SD ke atas, tugas kalian adalah membuat ringkasan atau laporan mengenai kitab Mika ya. Jadi hal apa saja yang sudah kalian pelajari dari kitab Mika ini ya. Kalian buat laporan ini bisa kalian buat dalam bentuk diketik ya, menggunakan MS Word, atau kalian bisa membuatnya dalam bentuk gambar kalau kalian pandai menggambar, atau kalian bisa membuatnya dalam bentuk majalah dinding atau kolase atau dalam bentuk clipping ya, terserah, pokoknya sesuai kreasi kalian. Membuat ringkasan mengenai inti-inti atau poin dari kitab Mika. Atau kalau kalian yang hobinya ngedance, kalian juga bisa membuat dalam bentuk video ala TikTokan yang sekarang lagi tren ya, boleh juga ya. Lalu mungkin kalau ada hal-hal yang kalian kurang mengerti ya dari kitab Mika ini, kalian boleh menggunakan mencari informasi tambahan dari Google, atau bertanya kepada orang tua kalian, atau juga bertanya kepada guru-guru sekolah minggu kalian. Bisa ya semuanya ya. Tante tahu juga kalau saat-saat ini mungkin kalian semua sedang menghadapi ujian tengah semester. Karena itu tugas ini Tante kasih tenggang waktu mengumpulkannya sampai paling lambat tanggal 30 September ya. Jadi tugas ini bisa kalian buat, lalu Tante kasih waktu mengumpulkannya terakhir tanggal 30 September ya. Tante yakin kalian semua bisa, karena kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang kreatif ya. Jadi kalian buat kreasi yang sekreatif mungkin dari kalian. Oke anak-anak, mari kita akhiri renungan ini dengan kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan sehingga anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kasih sayang kepada sesama, yang boleh mempraktekkan firman ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, cinta akan Engkau, dan mereka boleh meletakkan pengharapan mereka hanya di dalam Engkau saja. Berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berikan mereka kesehatan yang baik untuk mereka boleh tetap setia dan tekun mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.